amarna bis shalah wa huwa alladzi amarna biz zakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang sama-sama kita ini mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah malam hari ini kita Allah hadirkan di rumah Allah ini untuk kembali mengulang kaji, memahami perintah Allah, dan pada malam hari ini cenderung ke zakat. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai tentang zakat tanaman atau zakat biji-bijian, dan insya Allah malam hari ini kita akan sambung tentang zakat tanaman dan zakat biji-bijian. Namun untuk kembali mengingatkan atau mereview kembali materi yang dikaji di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 141, Allah berfirman, apa kata Allah? Wa kulu min thamarihi idza asmara. Jadi kalau ada buah-buahan, tanaman, maka makanlah dari tanaman itu, buah itu kalau dia berbuah. Semua ayat wa atu haqqahu yauma hasadi, dan keluarkan zakatnya pada saat memanen atau saat menuai atau saat menikmati hasil dari buah-buahan itu. Ini ayat Al-An'am 141. Maka yang pertama yang disepakati pada pertemuan sebelumnya adalah ini zakat tanaman biji-bijian itu di saat panen, tidak menunggu setahun. Para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa zakat buah-buahan ini dia tidak punya haul. Apa itu haul? Masa setahun. Kalau dia lembu atau tijarah, perniagaan, nunggu dia masa setahun baru kita keluarkan zakatnya. Namun ini tanaman dia dikeluarkan zakatnya tak kala kita ini panen. Kalau begitu, dalam setahun ada orang bertanam dan dia panen 2 kali misalnya, maka dihitung dia zakatnya adalah ketika dia panen pertama. Berapa hasilnya? Jikalau hasilnya ini sampai nisab, maka orang ini kena zakatnya. Artinya orang ini diwajibkan mengeluarkan zakat. Namun jikalau pada panen pertama itu hasilnya hanya 3 buncah atau 2 buncah misalnya, maka orang ini tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Dan panen yang kedua begitu juga. Artinya itu dia setiap panennya. Maknanya bahwa ini misal panen pertama 3 buncah, panen kedua 3 buncah, alhamdulillah kalau kita gabung ini maka dia 6 buncah, maka ini kan berusaha. Namun ini tidak digabung. Kenapa tidak? Bunyi ayat tadi waktu haqqahu yauma hasadi, bahkan zakatnya ketika panen, nggak menunggu masa setahun. Ini termaktub dalam kitab Fiqh Sunnah
dan juga kitab zakat atau fiqh zakat punya Sultan mengatakan bahwa zakat tanaman itu dia tidak punya haul, nggak mesti menunggu setahun. Ini ulama yang di awal sampaikan. Yang kedua, para ulama juga berikhtilaf ini pendapat tentang apa saja tanaman biji-bijian yang dia kena zakat. Yang disepakati oleh semua mazhab dan semua ulama itu 4 jenis tumbuh-tumbuhan, yaitu hintok, asyair, terus az-zabib, at-tamar. Yang 4 ini tanaman ada di Arab. Yang pertama dia tamar, itu kurma. Yang kedua dia asyair, ini gandum yang kasar. Hintok dia gandum juga, namun yang halus. Kiban mah bedakan halus lagi padi ngomong, padi kasar, berarti halus. Terus yang terakhir ini az-zabib, ini kismis yang diberikan. Ini disepakati oleh semua mazhab, semua ulama yang dia kena zakat. Kenapa? Karena ada hadis menjelaskan. Bunyi hadisnya bahwa Rasul pada kita ini anda ya'khuzu, tidak boleh mengambil zakat kecuali yang 4 ini. Maka imam mazhab, para ulama tidak sepakat tentang jenis-jenis tumbuhan yang dia kena zakat. Dalam mazhab Hanafi, semua yang tumbuh bermanfaat kena zakat, termasuk semayu, lobak kena, borambur kena, manfaat, bolang sak kena. Ini dalam mazhab Hanafi, semua yang tumbuh dan dia memberikan manfaat, maka dia wajib kena zakat. Namun dalam mazhab Asy-Syafi'i dan juga mazhab Maliki itu memberikan kriteria, enggak semua tanaman, enggak semua biji-bijian yang dia kena zakat. Namun yang kena zakat adalah yang pertama dia bertahan lama. Berapa lamanya? Minimal ataupun masanya itu di setahun. Kita dapat hitungnya mentonjit, tak jauh. Kalau begitu lagi berambut, terus minggu kan, nanti kusui. Bola besar ke bodoh minggu kusuk. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak termasuk yang demikian. Yang kedua, mazhab Syafi'i mengatakan juga di antara tumbuhan biji-bijian yang dia kena zakat adalah dia menjadi al-uqud, makanan pokok. Kenapa demikian? Yang 4 tadi, dari kurma, kismis, gandum yang halus, yang kasar, semua menjadi makanan pokok di Arab. Maka Imam Syafi'i mengambil kias, mengindahkan tadi, karena yang 4 semua makanan pokok, maka termasuklah ini biji-bijian yang dia menjadi makanan pokok. Kalau begitu di wilayah Indonesia ini ada makanan pokok beras atau padi, maka masuk. Yang kedua ada jagung, maka jagung pun dalam mazhab Syafi'i dan Maliki itu kena zakat. Terus dalam mazhab Hambali mengatakan bahwa hampir sama dengan Syafi'i. Kalau Syafi'i mengatakan dari 2 kategorinya, dia makanan pokok dan mampu simpan yang waktu begitu panjang. Dalam mazhab Hambali itu juga makanan itu disimpan, artinya dia disimpan waktu begitu lama, dan juga makanan itu dia dapat diukur, ditakar, ditimbang, dan dijual-belikan. Ini dalam mazhab Hambali. Kalau begitu hampir sama ini mazhab Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Yang beda hanya mazhab Hanafi. Hanya beda semua yang tumbuh-tumbuh yang dimakan zakat. Namun yang 3 ini Syafi'i, Maliki, dan Hambali yang bersama
yang dia bisa disimpan dan dia menjadi makanan pokok. Terus kalau boleh kita pilih, coba pilih, apakah kita pilih ala Hanafi, atau pilih ala Syafi'i, atau Hambali, atau Maliki. Yang pertama, ini kita mengcounter pendapat Imam Hanafi. Ada hadis menjelaskan ketika Mu'az dikirim dia ke Yaman. Ini hadis, yas'alu anil khadrawat. Orang-orang yang menanya, wahai Mu'az, ada nggak zakat di atas sayur mayur? Terus Mu'az menjawab, laisa biha syai'un. Dalam sayur mayur itu tidak ada zakat. Ini ketika Mu'az sampai ke Rasul, Rasul mengiyakan, maka ini pun juga menjadi hadis takriri, penetapan. Maka dengan hadis ini pendapat dari Abu Hanifah terbantahkan bahwa tidak ada zakat di sayur mayur. Tidak di bawang, sayur mayur, daun ubi nanti, dan daun lainnya ini yang kita konsumsi, maka itu dia tidak kena zakat. Nah, kalau begitu, yang merujuk ke pendapat tadi 3 mazhab, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, maka jagung termasuk dia ini biji-bijian yang dia bisa simpan waktu begitu lama, dan juga di sebagian daerah menjadi makanan pokok. Kalau begitu, jagung termasuk dia biji-bijian yang kena zakat. Bapak Ibu yang Tuhan hormati, yang kedua, ini pertama tadi sepakati bahwa tanaman ini dia tidak punya haul. Berarti kalau begitu zakat keluarkan dia di waktu panennya. Yang kedua tadi, ini jenis tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian yang kena zakat. Terus yang ketiga ini, berapa zakatnya? Ini pun tertulis kemarin. Jikalau dia menunggu tanda hujan atau hanya nanti mata air, maka zakatnya dia 10% atau per 10. Namun jika sako'anatahu, jikalau tumbuhan itu dia menggunakan kincir air atau mungkin mesin air atau mungkin jenis hewan-hewan, kerbau, lembu itu akan airnya, maka atau bila menghadirkan air ke sawah-sawah itu menggunakan biaya yang banyak, maka zakatnya dia 1/5 atau 5%. Ini dari setengah dari 1/10 tadi. Ini zakat yang dikeluarkan. Yang keempat, yang kemarin kita bahwa berapa nisabnya, ini 6 bunca kalau bahasa kita di IANA. Kalau kita kilogramkan ini mungkin 1.200 kilogram. Ini nisabnya. Kalau begitu, yang hasil panennya mencapai nanti 1.200 kilogram atau 6 bunca, maka dia sudah sampai nisabnya. Ini 4 hal yang pokok yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Ibu tersambung, silakan Bapak atau jamaah yang mau bertanya, silakan. Silakan Pak. Ya, sambil menunggu pertanyaan, ini ada pertanyaan yang hari itu kita pending. Ini bagaimana zakat ketika sawah itu dikerjakan oleh orang lain? Kalau bahasa kita ini mustajar. Nah, bisa kita. Artinya sawahnya dia punya sawah, namun yang mengerjakan bukan dia, orang lain. Mungkin dengan pola nanti bagi hasil. Apakah 2/3 orang yang bekerja, 1/3 orang yang punya tanah, atau mungkin 50-50, setengah-setengah,
yang jadi masalah adalah ini, bagaimana kalau itu dia dikerjakan oleh orang lain? Siapa yang melakukan zakatnya kalau sampai nisabnya? Imam mazhab juga tidak sama dalam hal ini. Kalau dalam mazhab Hanafi, yang zakat itu yang kena mengeluarkan adalah orang yang punya tanah. Ini mazhab Hanafi. Jadi yang punya tanah dialah yang mengeluarkan zakatnya. Namun dalam tiga mazhab lagi, ada tiga mazhab lagi ini, dalam bahasa kitab Al-Fiqh Al-Islamiyah jumhur maknanya dia mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan bahwa yang bayar zakatnya itu adalah orang yang menyewa yang bekerja di sawah itu. Artinya nunggu ulang pawat misalnya. Berarti dalam tiga mazhab, menurut zakat hasil bumi tadi, maka zakat al-fadl penyambung. Menurut mazhab Hanafi, yang kena bawah, yang bodoh. Terus baru kita meluruskan ini, yang kita pilih. Yang pertama, zakat ini adalah dia zakat hasil bumi, bukan zakat sawah. Kalau seandainya zakat sawah ke depan, yang punya sawah lah yang bayar zakatnya. Namun ini zakatnya hasil bumi, hasil sawah itu. Maka yang kena adalah orang yang bekerja, yang mengusahakan di sawah itu. Itu pun kalau sampai nisabnya. Terus bagaimana kita hitung nisabnya? Apakah sebelum dibagi hasilnya nyona belang hasil lagi 6 bucah saja? Aku dalam belang ini 4 bucah untuk yang kerja, 2 bucah untuk pulang. Apakah kita bagi ini bucah ke bucah, 2 bucah ke bawah, atau zakat lebih ini baru kita bagi? Dalam tiga mazhab selain Hanafi, tiga mazhab ini, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, itu mengatakan bahwa hasilnya dibagi dulu, termasuk kita nanti ketentuan punya Yusuf Kardawi, zakatnya dibagi dulu. Saya dapat 4 bucah, Pak Wan 2 bucah. Nah, 2 bucah belum sampai nisabnya. Yang 4 bucah baru nisabnya. Kalau begitu, saya akan kena zakat, Pak Wan akan zakat. Ini pendapat Yusuf Kardawi. Namun dalam Al-Fiqh Islami tadi, ini dibagi, ini dipakai zakat dulu. Kadang-kadang 6 bucah. Zakat lebih nilai, oleh zakat lebih baru dibagi. Nah, ini kan perlawanan. Pendapat tadi kontemporer, ketika kontemporer Yusuf Kardawi dalam zakatnya bagi dulu, baru itu. Seandainya sampai nisabnya, baru zakatnya dikeluarkan. Namun dalam pendapat Wahbah Zuhairi dalam Fiqh Islami wa Adilatuhu tentang hal ini zakat sawah yang dikerjakan oleh orang lain, kalau kita dia al-ardu al-mustajar, maka dalam Wahbah Zuhairi dibagi zakat lebih baru dibagi. Kalau begitu dengan dibagi tadi, maka mandua sudah membayar zakat. Ini pendapat Wahbah Zuhairi. Maka kalau begitu yang terbaca, maka kita ambil, kita ikut Hanafi, ikut zakat punya Yusuf Kardawi, bagi dulu, baru ini kalau untuk zakat itu besar kita bayarkan. Mohon Hanafi dulu yang baik, atau ikut Wahbah Zuhairi tadi, menunjukkan bahwa ini jangan dibagi dulu.
Namun zakat lebih ini setelah itu baru kita bagi. Silakan yang mau komentar. Judul putuskan, tersimpulkan, silakan Pak. Iya. Dia dua profesinya yang berhak hanya cerita kan. Kalau yang ke ulama ke kan. Dia bukan. Punya berhak ke depan dua profesinya. Ya. Ini jikalau kita ambil Fathul Muin punya Syekh Malibari ini yang disahkan dalam kitab Ihana juga, maka dalam hal ini kajiannya hanya dia menggabungkan, nggak sampai kepada apakah zakat orang yang mengerjakan sawah tadi zakat aturul podano atau orang yang bekerja. Artinya saya memberi jawaban dalam kitab Syekh Malibari atau kitab Fathul Muin. Terus kita menuju ke kitab kedua, kitab Fiqh Sunnah punya Wahbah Zuhaili, saya punya Syekh Sabit. Kata Syekh Sabit itu cenderung mengatakan bahwa mandua kena zakat. Artinya yang punya tanah kena zakat, terus yang kerja, yang mugo kuno juga kena zakat. Terus Syekh Sabit lebih cenderung mengatakan bahwa zakatnya dikeluarkan sebelum hasilnya dibagi. Namun yang terakhir ini punya Fiqh Kontemporer atau Yusuf Qaradawi, kitabnya Fiqh Zakat. Ini mengatakan bahwa pertama, zakat tanaman tidak punya haul. Yang kedua, kalau dia tanahnya itu disewa oleh orang lain, lalu sistem mugo kuno, maka zakatnya itu kena di atas orang yang mugo dan juga orang yang punya tanah juga. Namun setelah dibagi, oleh dibagi tuh bisa berarti kena zakat. Mau hana bisa, mandua hana kena zakat. Terus mana yang kita ambil? Ini kawan udah mulai nggak sabar lagi ini menunggu jawaban yang do yang cocok. Artinya yang membuat kitab ada menjelaskan ini masalah nih, kita bagi baru itu zakat atau itu zakat nilai yang gue udah bagi. Ini punya masalah boleh apa zakat lebih nilai baru kita bagi atau kita bagi dulu baru kita hitung zakatnya. Kenapa? Hal yang sedikit ini akan mengakibatkan hasil beda. Yang pertama, mau udah bagi, mau udah bagi zakat, juga udah bagi, dia kena zakat. Yang kedua, kalau kita bagi oleh itu zakat, maka banyak ini nggak kena zakat. Ya, yang pertama pendapatnya adalah ini tadi bunyi ayat waktu wa'atu haqqahu yauma hasadi. Hitunglah dia ketika kita ini panen. Kapan menghitungnya? Ketika padi itu sudah terpisah dari batangnya. Artinya padi zakat itu bukan itu ketika masih lengket di bak padi. Artinya ini padi terpisahkan dengan jeraminya, atau maknanya bahwa padi itu sudah bersih. Kalau itu zakat padi ini dikeluarkan ketika padi itu sudah bersih. Nah, begitu hasil panennya ini 6 buncah. Jadi 6 buncah adalah lisan. Artinya hasilnya sudah kena zakat. Namun yang kerja orang lain, maka kalau di dalam itu sistemnya dia 4 buncah itu urut kerja, 2 buncah untuk kodano, tahu nggak? Ya kan? Betul. Nah, analoginya, apakah tadi yang 4 untuk orang kerja ketujuh ile atau 2 buncah untuk urut belah ketujuh ile bandai itu? Yang pertama yang lebih jeruk adalah itulah zakat dulu baru dibagi. Zakat ini baru dibagi. Namun kedua belah pihak dia kena.
Kalau 6 buncah, hasil zakatnya 6 nade. Kalau begitu 6 nade kuno, 2 nade atau rumput tanam bibit, yang pun nade kuno atau yang kerja bibit. Sehingga mandua dia kena zakat. Yang lebih itu. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, dia kompulsori sahabat, menganjurkan demikian. Keluarkan dia dulu sebelum dibagi. Ketika tanahnya itu yang punya 2, artinya yang kita saya dulu, yang kerja lain dulu. Maka hasilnya ini dikeluarkan zakat dulu sebelum dibagi hak yang podano dengan hak guru kerja. Ini pendapat Hambali, namun ini lebih tepat. Kalau ikut salah Hambalinya, pendapatnya lebih jauh. Namun seandainya kalau ikut ini punya isu kardobi tadi, bagi dulu. Maka yang pertama 2 buncah, yang kerja 4 buncah, maka berdua ada 1. Maka hilanglah hak seperti itu. Hilangkan hak, yang hak seperti hilang. Itu mendapatkan haknya sebagai penerima zakat. Silakan yang lain yang mau menambahkan. Silakan, Jemaah. Jadi ini orang yang tahu buat kena dunia kan berarti ada yang memiliki itulah. Berarti targetnya bukan terlalu tinggi. Jadi memang jadi pun mengjum ke bawah ini juga. Jadi supaya tengok menyapa pilihan timnya berjen di waktunya ulung pomo. Berarti dia tengok dikenakannya melalui dari data berjen. Itu pilih itu. Ya. Terima kasih ke Cik Ahmad yang banyak menyono. Ini yang adalah ketika orang sudah tanam, maka zakat ini jatuh kepada orang yang memberikan bibit, memberikan bibit atau biji. Itu termaktub dalam kitab fikih punya ulama Syafi'iynya juga, diantaranya ini Imam Zakaria. Ini saya bacakan kitab mazhab Syafi'i juga yang mengcounter, artinya membantah pendapat itu. Ini kitab Fathul Mu'in punya Syekh Malibari. Kata Syekh Malibari, tidak disyaratkan kerja bukan itu. Yustaratu li wujudiha ay yazra'u malikuhu aw na'ibu bihabbatin. Pada zakat fima anzar'a binaksihi aw zar'ahu ghairuhu aw bi ghairi izni. Kata Imam ini Syekh Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in, disyaratkan orang yang diwajibkan zakat itu adalah pemilik tanah atau yang menanamnya atau mewakilinya dengan habba biji bibit dari yang podano. Kata Syekh Malibari, ini dufu qauli Syekh Zakaria, ungkapan ini lemah. Karena Syekh Zakaria untuk dapatkan tadi siapa yang ditetapkan siapa dan berikan bibit. Bibit dari urut podano berarti zakatnya atau urut podano. Kalau bibit dari guru yang kerja yang mugo, maka zakat dari guru yang mugo. Kata Syekh Malibari, ungkapan itu adalah ungkapan Syekh Zakaria dan itu ungkapan lemah. Artinya bukan ditengok dari aspek DJ kuno. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Muqarrar membantah zakat tanaman itu adalah di atas hasil buminya. Di anna zakat zar'i ala zar'i la ala ardi. Kapan dari taman-taman ini zakat yang dikeluarkan adalah zakat hasil buminya, bukan tanahnya. Maka karena dalam mazhab ini tadi juga bahwa cenderung yang kena ini awalnya itu adalah orang yang mugo, maka dalam kitab ini begitu juga yang kena yang mugo ini. Namun
pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali yang lebih jauh. Mendua kena. Dengan cara ini, caranya adalah ibu bagi benar padinya zakat lebih ile, maka mandua tidak mandua sudah melakukan zakat dan tidak lepas dari zakat. Dan terus muncul lagi masalah saya itu adalah ini misalnya lu nunggu belum bilang Papa, lu nunggu belum bilang Ciamat, lu nunggu belum bilang Cirada, Pak bilang lu nak bunuh 4 guncang, Pak bilang lu nak upasir 2 guncang, Pak bilang banyak nak upasir lu 2 guncang, lu nak bunuh nyokut nyodua nyandre kasih dulu bunuh zakat lebih bunuh ini lebih sih zakat ini kan leceh kalau lu gabung bunuh lu gabungnya apakah masih ada zakat ini ada itu apa bunuh ini anak pun no kata 2 kaji ke 6 kata le jadi 10 guncang lebih bisa apakah ada dulu nak zakat dong mana nak lama 2 kali zakat dari kau tengok kalau dia pun kalau dia pun segera gabung dengan lainnya akan nambah maka bagi zakat yang sudah dikeluarkan kata Imam Ahmad bin Hanbal dia tidak lagi melakukan zakat contoh bunuh pun kan lebih ini bunuh boleh lebih cik kan kedua lebihnya yang ini 2 itu lebih karena cuma hasil cuma berbeli lu 2 guncang, mesti mencari guncang yang hasil dia akan bertulisan yang ini berulang artinya ini akan berulang apakah lu gabung bunuh yang 10 guncangnya bukan zakat lah Imam Ahmad mengatakan tidak ada karena kalau lebih bunuh ketika di awal tadi sebelum mengambil haknya yang 4 guncang kalau dikatakan juga maka zakatnya 2 kali bunuh ibu dah bagi karena zakat hilang nyokaput tambah-tambahnya ke nomor maka ini jawaban dari mazhab Hambali namun mungkin belum kita coba mazhab Hambalinya kita cari no lebih jauhnya silakan yang mau bertanya apa Ilmu kekilah yang kerja berantanya yang hidro udang tukar ni yang kadang udang hanya lah buat polannya membuat buat kembang nak hebat nak gau draw kena gau nyambak hati tidak hanya ada draw kegabung nyampu hancur ya lu mugo belang banyak belang berkurada belang ciamat itu pun lepas ngomlang mana bunuh hasil 6 guncang berarti jaga guru mugo 4 guncang karena itu bisa makanya duit zakatnya ibu dah bagi mbak belang ciamat bunuh ada hasilnya juga 7 guncang nah kalau duit 2 guncang sekian karena yang bilang zakat ibu dah bagi karena kerja bantu mbak belang berkuah siraga cuma lain cara hampir zakat karena jadi sebenarnya 2 guncang berarti yang secara bahasa ini yang belum zakat dikeluarkan di padi atas sawah keciraza yang ini kali namun ketika lu sapat dulu yang 2 lu duduk sebelah yang pun lu berdebat lo karena yang pun lu mulai kelencolong kasih dulu artinya 10 hujan apakah yang 10-nya kena zakat lo ini kayak ini yang 10 nya itu lu kero yang hak lu kamu pengen hak lu kan itulah yang punya penjelasan Ustaz bahawa yang hitungnya kena leh takut ya kan sebetulnya bak draw gemegau 5 guncang bak apa dadatnya 2 guncang haknya bak tengku jehna le guncang buat mana 5 ke 10 guncang tu betul dan ketika guncang kan harus buat dia perlu dia takut betul 10 guncang kamu lebih 6 guncang yang 10-nya kadung bisa namun kalau kita mau jujur hanya mau jujur yang belum bisa ke 2 guncang cuma pakai 2 guncang ini guna
puncak, ya kan? Yang udah bagi zakat kalian udah lebih. Karena kita kena bagi, kita pakai zakatnya sebelum kita bagi. Kenapa mak wah nulang gitu? Belum bulan hasil bulan 6 puncak. Ibu udah bagi kedua olehnya nyepadi awal tapi bisa kerilai. Maka tuan lebih dua lagi, lebih pun lagi. Baklah siapa lagi sih? Jadi pun lagi menurut berkali-kali yang mukok zakar lebih dua yang lebih. Namun baklah kusiraga kan hantu bisa. Maka zakar lebih tau. Karena hanya dua lagi, ya dua puncak. Artinya pemikiran di bawah yang 8 puncak akan menuh zakat kami terlebih. Yang belum berbeda 2 puncak itu ada yang tadi bilang siraja. Maka orang seperti ini dia enggak lagi mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena zakatnya terlebih menopul. Namun seandainya pola tadi kita ambil ala pendapat Istighfar Dawi dalam bab zakat, maka orang yang tadi dia dapat haknya dan zakat itu dikeluarkan, ketika digabung ini maka dia wajib mengeluarkan zakatnya menyentuh sebelum hujan. Bahkan karena zakatnya belum dikeluarkan. Ini apa salahnya? Mohon dikira. Ini jelas, tapi yang sudah benar menyokong terbit tidak berarti dia memang anak ada terbit dia. Tapi karena ulang yang ni bukan umum pendapatnya, katanya haknya. Kan draw pindah muka, yang kutapat ada hak draw dari ulang lain, dari katanya nak memiliki umum baru lain. Buat draw pindah tu, buat draw jadi mengujar ada draw muka. Ada yang buat tidak. Buat dua apa radar atau buat ulang lain dalam kena mulai kena itu. Yang kita limang antara limang mentidik, limang buat drawnya je. Mungkin lebih tepat begini. Setiap kita jujur ini, kita itu kayak gunung. Belang gunung nyekali, belang ini kali, belangnya bola, baguncang. Bola ni. Dan terus nabang bola. Imam ucap, ada ucap sih, ya kan bang bola. Artinya ada yang zakat keberbeda 7 ucap. Ketujuh, 2 hasil 2 belang siada, 5 ucap ada bro. Nah karena 5 ucap zakat berbeda karena berbisa. Karena kan, nah maka itu yang 7. Berarti ingat apa itu yang zakat dan boleh berbeda kan? Yang 2 buncah ada ada, yang 5 buncah ada tuh. Kalau begitu, yang 7 buncahnya zakatnya lebih. Hilang. Terus masalah selanjutnya adalah sebab itu menanya orang mudah bercakap masalah hukum apa anak yang tu bisa panen macam tu. Yang mungkin pendapat haknya mungkin kondisi haknya bab juga haknya kondisi urangnya lu rasa yang tahu lebih baik yang dapat tahu dalam hukum je yang mendapat pekerjaannya istilah je dosa dia mendapat Terus ini memang tadi pertama perintahnya kita ingin berhitung nisab zakat adalah ketika panen. Namun kebetulan sawah kita ini terlalu besar, banyak air, hasilnya bagaimana pun dari hujan. Munggu berubah hasilnya dari hujan. Kalau kita gabung ini, maka dia 6 hujan. Apakah boleh ini kita keluarkan zakatnya? Walaupun pendapat tadi kami dihitung per panen, maka dia tidak akan zakat. Namun yang lagi yang digabungnya zakat kita keluarkan ini lebih baik. Apakah dosa? Tidak.
Dalam kitab Syekh Nabili Fathul Mu'in halaman 236 itu baris kelima dikatakan, ini dalam mazhab Syafi'i yang juga apa kata kita itu? Ini yudamu jinsun ila akhar fi takmilin nisab. Yang pertama ini nggak boleh kita ini menggabungkan pada yudamu boleh menggabungkan padi dengan jagung. Itu bisa. Misalnya kalau padi dari hujan, jagung dari hujan, nyanyi. Kata kita betul ini. Namun jikalau sesama padi, payudong gabungan. Nah, ini belum padi dari hujan tahap pun, panen pun dari hujan tahap kedua, kadu 6 hujan, zakat kita keluarkan. Pendapat Syekh Malibari dianjurkan. Jadi kita memahami dari bahwa memang secara hukumnya wajib untuk kita panen. Kita ini panen 2 dalam setahun. Boleh kita ini kita gabung kartu 6 hujan. Karena mungkin tak pernah kena makan 2 belang ya. Atau belangnya panen juga panen 6 hujan. Kan lombu ada kedua. Kembang 2. Sehingga panen mungkin lebih 6 hujan. Mungkin sehingga panen lebih bencana yang bangun. Mugolong, bencana, maka kita gabung ini menjadi 6 buncah, zakat kedebitnya lebih baik. Jadi malah kenapa para ulama Syafi'iyah menganjurkan untuk kita melakukan zakat. Maka yang terdapat tadi Syekh Malibari dalam kitab Fathul Mu'in 236 baris kelima. Jadi yang bawah. Yang lain saya mau tanya. Mentol dan geluntor ini mudah untung namanya. Jadi itu dia omong tiu buaya tak tunjuk tak tabo tak go pakai tabo. Sedangkan bak tak tu ya tu dan hak lu kampung ya hak lu ngomongnya kampung cok dia tu baru bagi kilo bak Pak Waket di Kemenancet Katro ekernya Alun kagebuk je ekert. Kebetulan di luar waktu bulung dari Ustaz non bulung dari Waket cepa kuncial tak mesti di aku itu cepa kuncial tapi je ke gebuk kau neto je ke nya Alun Ustaz iba Saking dah boleh boleh makan. Kalau jelaskan kawan. Gulu. Cerita ni mana? Buat drone nak melupuk dia hujan. Enam hujan kata dia kun. Yang hak tugasnya kedua. Pino pinam hujan. Berarti kan 6 hujan kalau dicok dia kun dia orang juga. Itu lebih jauh. Ya. Kalau dicok dia kun. Kerana kau kan 6 hujan je. Kedua je kan. Kalau dicok je lebih jauh. Yang hak kan dia kun cek pun. Kau nak kena tak kun. Bukan dicok. Oh menang. Iya dah. Apa namanya Yuda tak tahu. Dia dua itu. Ya. Makanya dia begitu. Bunuh sampai 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 dalam tadi. Untuk begitu lama tadi. Bunuh konsepnya. Pada dulu 6 hujan hasilnya burung buku menunggu lama pengaji. Apakah tabagi ini bahan zakat atau zakat dah boleh pada bagi? Seandainya konsep awal benar bagi ini, maka lagi berarti juga. Zakat bagi itu bisa. Namun konsepnya lebih jauh adalah zakat lebih ini baru dah bagi. Mungkin kata Pak Haji ada untuk puncak. Hingga ini menurut puncak kurung pun ada. Karena kita coba jual ambil ke zakat dari itu, bukan dari pakai. Nah, tinggal padi pakai sini menurut ini lah pun puncak kurang pun ada. Kalau yang pun menurut di zakat. Yang lebih. Ini lebih itu. Pakai sini.
Ya, oh mungkin sedekahkan hampir bisa bunuh anak wajib. Sedekah dia bangun. Nah, benar kan? Dan manfaatnya begitu. Manfaatnya begitu. Jadi kalau kita ini sedekahnya 1 bunca padi, maka itu Allah kembalikan padinya adalah 700 bunca. Kan lebih dari Bukan bagiannya, nah kalau bukan, Al-Quran bukan. Perumpamaan orang-orang yang memberikan tadi sedekah ada bagi ibu no, nah kalau bisa dihafal. Dari biji ibu no ilmunya 7 lahan. Nah, setiap 7 lahan tadi nalam sertu. Maka 1 bunca kita ini sedekah wajib, Allah kembalikan ini 700 bunca. Nah, terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ya, sambil menunggu pertanyaan. Ini ada orang yang tadi misalnya Pawan betul. Pawan mau belang pakai ci. Menurutnya 2 bunca. Berarti hasilnya ini sampai 6 bunca. 2 ada. Mbak belang Syahmat menanci. Ini sebunca. Mbak belang pakai Indonesia sebunca. Namun karena dia tak bangun, tersapat dulu, lebihlah 8 bunca. Apakah ini kena zakat? Ini langsung 2 bunca, ini sebunca, 2 bunca. Di panen yang sama, di masa yang sama, maka ini kena zakat. Sama, kita betul mungkin halaman tadi juga, tapi ini baris ke-7. Berkaitan wazar al-am sikobane, walaupun tempatnya ini nggak sama, berempat. Patudam ada takmilin nisa, dikumpulkan tergabung ada nisa, maka dia kena zakat. Ada, nantilah. Nah, masuk lagi kan? Unong kenang itu kan unong anak kenang itu kenang itu. Orang kembali. Dan bingung. Nyok orang kerja, mugo sawah, lang kok. Akhirnya urutan tidak dengan anak-anak bank, anak tak. Jadi Pak Wan mugo berapa kecil memilah 2 bunca. Ya kan? Artinya ini 2 buncanya berarti sawah cuma hasil 2 bunca kan? Kayaknya. Kalau bagi hasil benar. 1/2 untuk urut kerja, 1/3 untuk 2/3 untuk urut mugo, 1/3 untuk urut yang podano, yang pobla. Berarti kan, bunuh hasil belang dari bunca, sebunca kecil ada, 2 bunca ada. Mbak belangnya kayak genci, 2 bunca ada, sebunca ada. Bangun lagi genci, sebunca ada, 2 bunca ada. Dia kena bunca ada. Kayaknya, nyoba kan? Nyoba. Udah kerja. Udah kerja. Berarti katakan dulu Pak Kawan, nah 2 bunca dari belang Pak Keci, 2 bunca dari belang Dun, 2 bunca dari belang Pak Kote. Sehingga padirannya ke 6 bunca. Artinya padirannya ke truk besar. Sementara padirannya belum dikeluarkan zakatnya. Nyoba kan? Nah, itu karena udah kerja. Oh, udah kerja. Yang pun kerja gue juga tadi hasilnya bisa. Nah, anak bisa. Anak seru. Namun ketiga pun ada orang. Mana yang berempat no, kartu 6 bunca, kartu bisa, maka ini wajib zakatnya. Hasil kerja dan berapa? Tapi 2 yang sama. Aku suka pada kuno. Nya kamu betul kena tadi anak itu dia tak kembali. Yang betul kan dia buat dia jadi dia kembali. Tadi tu betul dia tak kembali. Kamu. Yang lain silakan yang mau bertanya. Baca Ustaz. Silakan. Jadi yang terkau saya tapi Yusuf Gadawi ke Medan. Ya. Apabila ada pakai dengan Yusuf Gadawi ataupun di tanah adanya. Anak salah. Anak salah. Kamu no. Berarti dia kalau tak abu-abu, tak pakai dengan Yusuf Gadawi bisa dibuat. Ya.
juga artinya begini. Pendapat Islam Qadawi ini kan nama bang kita ini dia Fiqh Az-Zakat. Justru hari ini buku terlengkap tentang zakat. Ini beliau lah Islam Qadawi. Walaupun sebagian kalangan mengatakan bahwa kita ini hal raya digunakan, namun ketika beliau ini di university yang terbaik disertasi. Ini kan kalau udah S1 skripsi, punya S2 tesis, punya S3 ya nih disertasi. Maka fiqh zakat itu adalah disertasi terbaik dunia untuk S3, punya Yusuf Qaradawi, dan bahkan dianggap jadi MUI dunia, maju lama dunia Qaradawi ini. Jadi dalam mereka itu katakan tadi, jadi menghasilkan padumono dibagi dulu oleh itu zakat. Itu pendapat Yusuf Qaradawi. Oh, kita mau kesan wujudnya juga boleh. Namun lagi Kuno, ini kan zakat di samping dia harta disucikan dengan zakat, yang kedua adalah wujud syukur. Seakan-akan ketika orang mengambil pendapat Yusuf Qaradawi dan nggak mau berzakat, nggak mau sedekah, seakan-akan ini kurang bersyukur. Ada ini. Karena tadi makna zakat adalah tadi mensucikan harta pertama, yang kedua adalah wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan. Maka kenapa kita hari ini betul secara hukum memang yang menggabungkan 2 kali panen setahun itu adalah zakat. Lebih bencana berlaku. Namun kita keluarkan zakatnya kan ini wujud syukur kita ini. Beda perhemang si goyunan bincang jatuh memang. Jadi Pak. Namun jika untuk menampaknya nggak salah. Saya sampaikan ke beberapa tadi Yusuf Qaradawi nggak salah. Mungkin ya belum kalau syukurnya. Terima kasih Bang atas pertanyaannya. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ini satu dulu. Kenapa? Silakan. Đơn làm thì mong có cái đẹp. Jadi làm đơn objek mendekat. Jadi khi đơn berarti làm video ini luar biasa. Jadi đơn ông tahu arti itu dia akan disebut kali itu macam betul. Nyo yang arti itu dia yang sampai ada mudah itu lah. Ya. Terima kasih. Ini kembali dijelaskan juga. Artinya tadi yang dapat sebelum mencari ini sudah dikeluarkan zakatnya. Apakah yang di tangan kita hari ini padinya masih kena zakat? Kemudian maka dalam zakat kita ini tidak ada dia padi yang sama zakatnya 2 kali. Artinya yang sudah zakat dikeluarkan, maka ini saya bayarkan tadi paling banyak penuh. Yang kudu itu menolak tulisan mereka penuh ini baru begitu. Maka yang ulama masih banyak, artinya di padi yang sama zakat 2. Bahkan seperti begini, contoh orang nisab. Kita kaji kemarin bahwa nisabnya lembu itu 30 ekor. Ada orang lembunya kan 2 lembu, hanya 10 ekor. Nah kalau dijual lembu itu harganya 5 juta. Kita kujual unit 5 juta. Apakah kita jual lembu ini dapat uang 5 juta? Apakah zakat? Yang pertama, lembu yang 10 tidak kena zakat. Itu dia bukan uangnya, ekornya, berikut lembunya. Itu. Nah, 10 ekor belum sampai dia nisabnya. Nisab lembu 3 ekor. Tapi kita lembu ini sehat-sehat memang. Umpan dari cari umpannya, gemuk-gemuk lembunya, pada jual harganya 5 juta. Mebak kekatibre kalau tapi open mau juta. Apakah bapak mau menazakir? Maunya bapak pengurunya, tetapi mau minta yang itu belum kena zakatnya. Karena uang itu punya halu. Tapi kita jual ini tanggal 8 Maret lembunya
mau juga tanggal 8 Maret tahun depan montongnya PMI mau juga tinggal maka itu dia kena zakat. Namun setelah aku saya belum ini pengen sekurang tu mantap yang satu. Ini uang 50 juta. Baru mau sabun kan? Ini pengen mantap lagi sebentar. Baru ada model sabun dia pun harga lagi. Kan bahasa. Artinya dijualan bunga itu uang itu dia setahun. Karena masa dia dahulu uang perniagaan dahulu dia itu setahun. Lalu itu uang kita problem nggak akan dapat di tahun depannya. Kayak itu tadi padu kita pengen. Udah kayak apa? Tanggal 8 tahun depan tidak dapat haul problem maka dia kena zakat. Walaupun lembunya depan 4 tahun 3 tahun sebelumnya. Karena dia zakat binatang sedangkan lembu tadi misalnya dia 30 ekor. Nggak minta kamu gabungnya, nggak kan mahal usah yuk mungkin udah akan digabung, usah ke usah. Ayah mau bawa depan di mana dicapai karena nggak ke, ini mau udah. Masing-masing dia punya hitungan misalnya. Lembu di Saporo, kami lagi ngaji, mereka 3.000 dan tanah lagi ngaji. Mungkin Ibu Datuk, saya mau bertanya. Yo betul tanah ada punya. Ayu tu tanah dia ke darah. Itu tu bukan kau tak dunia berdoa ni. Bini dia ini doa dua mau belum doa dulu. Pak lu juga perkiraannya ni merupakan itu dia ke tak orang dia pun rumput dia ke. Ya. Terima kasih. Ini tepat sekali. Pak Haji, anak kedua, anak sepudan deh. Dia tinggal sekitar deh. Kalau wakar makan masjid 2 beda, saya belum. Tanah belum, rumah belum, lampu belum. Nanti, maka ada wakar 2 bawah. Nah, dia belum. Nah, kan. Maka hasilnya ini sampai 2M. Apakah yang 2M ini hasil jual tadi semua aset bahasanya, semua aset ini kena zakat. Ketika laku ini 2 miliar tadi, ketika itu belum kena zakat. Namun kalau setahun pengen 2 miliar berapa sih? Belanja kayak pengen belanja ngebak pengen apa? Dapat pengen bajiannya belum sayang pengen gulung tu. Nah setahun pengen 2M pengen nak zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Berarti ini 1M. Ya, aduh, belum tidak. Berarti ini 2M mana sih? Mobil dah. Ini 2M kan? Mobil dah cuma. Nah, kalau kan, maka ini dia zakatnya di tahun selanjutnya. Kenapa? Karena dia uang ini punya haul masanya. Kena hukum kan? Tahu yang buat dijauh yang kau kenal. Tapi yang kena timpan dia tu buat. Betul tak? Kampung. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga karena beta lagi karena kamu punya 5 uncah tu itu. Tengok ngomong ro. Anak karena 2 kali no, 2 kali. Pakai mugo 5 uncah. Pakai mugo kedua uncah. Kedua uncah. Berarti jangan nak jaga. Ya. Benar orang bilang nak jaga. Kalau jaga lebih baik. Cino lu mugo monggo sah. Nah, mugo karena mau diubit mungkin mugo pun anak tu jaga. Cuma hasil je mau pak walon 2 uncah, mau nya 2 uncah, mau pak muta 2 uncah dia bawa dia kedah lu kerja. Kali menguncah anak tu itu. Alah mugo 2 kali. Nah, karena mugo 2 kali mungkin dia tikung dia dulu milo padi. Merupak jatah kalau orang mugo, orang kerja 2 uncah. Bunuh dah 5. Mungkin kedua 2 uncah. Ada je uncah, nyampu nak kena gitu. Ya. Secara umum dari bunyi ayatnya wala tuhaqqu yauma hasadi. Keluarkanlah zakatnya ketika dia
panen. Nanti ketika mogok panen 5 buncang, itulah waktu pengeluaran zakat dikeluarkan. Namun hasil cuma 2 buncang dan 5 buncang baru bisa. Karena kita diperintah wajib zakat, mohonnya kartu bisa. Mohonnya bisa, maka zakat tidak wajib. Bagi penwajib, pen hampir tidak ada. Cuma pen itu, berarti baru bisa, nggak wajib zakat. Ini lagi yang cik, nisab padi 6 buncang, yang hasil 5 buncang. Nah ketika panen 5 buncang, hana kena zakat. Mengulur berdua hasil 2 buncang. Maka secara hukum ini tidak kena zakat. Tapi kalau mau, nah ini kan kalau mau digabungkan, jadi mau tambah 2 kan 7, akan zakat. Karena itu harus dibuncang, lebih nyata lebih. Karena kadu, walaupun secara hukum tidak. Nah, Kewajiban berarti ya. oh wajiban, kebaikan berarti. Hasil. Lebih terus. Lebih tu. Berarti yang ada kamu anak kunci yang ada. Kadang kawin betul-betul begitu aja. Tapi Ya, berarti harus kenapa sih? Kenapa? Jelas. Jelas kalau perlu sapu banyak. Ya betul. Ya. Ya, jadi malam hari ini kita nih di bab zakat tanaman mungkin kali lain. Insyaallah di depan kita ini bagaimana cara kita ini membayar zakat, baik zakat tanaman, zakat nanti perniagaan, atau zakat bank dan seterusnya. Mohon maaf atas kekurangan. Mari tutup dengan kafarat majlis. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.